Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana dari kelas Teknologi Pengolahan Hasil Ternak C, akan mempresentasikan atau akan menjelaskan bagaimana cara membuat sosis ayam. Apa itu sosis? Sosis merupakan produk makanan yang diperoleh dari campuran daging halus dengan tepung atau pati dengan penambahan bumbu bahan tambahan makanan yang dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Pembuatan sosis ini bertujuan untuk mengawetkan daging segar yang tidak langsung dikonsumsi. Sosis itu merupakan contoh emulsi minyak dalam air. Nah, pembuatannya pertama yaitu haluskan daging, potong-potong, tidak terlalu besar agar penghalusan di dalam blender tidak memakan waktu yang lama. Selanjutnya, masukkan setengah daging tersebut ke dalam blender dan masukkan juga beberapa es batu. Es batu di sini berfungsi sebagai pelarut garam untuk melarutkan garam dan mendistribusikan secara merata ke seluruh bagian daging untuk melarutkan protein larut garam, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, membantu pembentukan emulsi dan mempertahankan suhu daging agar tetap rendah selama penggilingan dan pembuatan adonan. Nah, setelah dikira halus, maka ditambahkan kembali daging setengahnya. Nah, setelah halus, masukkan minyak di sini atau lemak di dalam minyak dan di dalam daging berguna untuk membentuk sosis yang empuk serta memperbaiki rasa dan aroma sosis. Penambahannya hanya 30%, tidak boleh lebih dari berat dagingnya. Penambahan lemak yang terlalu banyak mengakibatkan hasil sosis keriput. Apabila terlalu sedikit, maka sosis akan keras dan kering. Setelah halus, maka dipindahkan ke dalam wadah dan masukkan yang pertama yaitu tepung tapioka. Tepung tapioka ditambahkan bertujuan untuk meningkatkan kestabilan emulsi, mengurangi penyusutan selama pemasakan, memperbaiki sifat irisan, memperbaiki cita rasa, serta mengurangi biaya produksi. Tepung yang mengandung pati mempunyai keunggulan atau kegunaan sebagai bahan pengisi yang dapat menaikkan daya ikat air dan meningkatkan emulsi lemak, sehingga dapat menghasilkan mutu sosis yang baik. Nah, setelah tepung tapioka, maka selanjutnya yaitu bumbu penyedap. Bumbu penyedap yang pertama, lada. Lada di sini berfungsi untuk meningkatkan atau menambah flavor dan cita rasa. Selanjutnya ditambahkan bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam pembuatan sosis. Selain sebagai penyedap makanan, bawang putih juga dipakai untuk antioksidan dan anti mikroorganisme. Bawang putih ini memiliki banyak manfaat, bukan hanya sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur, tetapi juga memiliki efek menguntungkan pada sistem kekebalan tubuh. Setelah bawang putih ada bawang merah, lalu dimasukkan garam. Garam pada sosis itu diberikan sekitar 1-5% dari berat dagingnya. Fungsi garam memberikan cita rasa, melarutkan protein, dan meningkatkan umur simpan sosis. Kemampuan garam sangat penting dalam pembuatan sosis karena kemampuannya akan membantu air melarutkan protein myofibril. Protein terlarut tersebut berfungsi melapisi partikel lemak dan mengikat air sehingga dihasilkan emulsi sosis yang stabil. Nah, setelah garam akan dimasukkan telur. Nah, telur di sini telur dan pembuatan sosis berfungsi untuk meningkatkan kualitas sosis. Telur mengandung protein dan dapat berperan sebagai binding agent, yaitu mengikat bahan-bahan lain sehingga menyatu, yang diharapkan dapat memperoleh sosis dengan kualitas yang lebih baik. Nah, setelah bahan-bahan tersebut dicampur, lalu diaduk hingga merata, hingga semua bahan tercampur. Nah, setelah tercampur dengan merata, maka siapkan plastik
bentuk wadah dari sosis tersebut, adonan sosis tersebut. Masukkan ke dalam plastik, lalu masukkan ke dalam selongsong sosis atau plastik yang akan digunakan untuk membungkus sosis tersebut. Nah, setelah dibungkus maka diikat. Di sini saya menggunakan tali rapia karena tidak ada tali kasur untuk mengikat dari plastik tersebut. Setelah jadi, maka siapkan air panas atau air yang mendidih, lalu masukkan sosis tersebut ke dalam air tersebut selama 30 menitan. Setelah 30 menit, maka angkat sosis tersebut dan masukkan ke dalam air dingin atau air es, dimana berfungsi untuk agar tekstur dari sosis tetap sama, tidak mengkerut atau mengkeriput, sehingga mempunyai tampilan yang menarik. Nah, setelah di dalam air lalu tiriskan dan masukkan ke dalam freezer atau kulkas. Baiklah, saya akan membandingkan sosis yang telah saya buat dan sosis yang ada di pasaran. Ini contoh mentahnya. Yang ini merupakan sosis yang saya buat dan ini merupakan sosis yang saya beli di pasar. Dan untuk hasil gorengnya, ini yang saya beli di pasar dan ini yang saya buat sendiri. Nah, pertama itu warna sebelum dan sesudah digoreng. Ini warna putih dan ini warna coklat muda. Mengapa dapat berbeda? Karena yang ini sudah diberikan pewarna, sehingga karena tujuannya untuk dijual, sehingga untuk menarik para konsumen. Nah, untuk yang sudah digoreng warnanya hampir sama, tetapi ini lebih muda dan ini lebih tua karena warna berwarna putih dan digoreng akan menghasilkan warna yang lebih tua. Dan selain itu penggorengannya lebih lama. Nah, untuk rasanya, setelah saya coba, rasa dari kedua sosis ini berbeda. Yang ini rasa ayamnya tidak terlalu terasa, sedangkan ada sedikit rasa pahit. Sedangkan untuk yang ini rasanya itu terasa sekali lada dan bawang putih serta rasa ayamnya, karena menggunakan ayam yang lebih banyak daripada tepung tapiokanya. Sedangkan ini sepertinya menggunakan lebih banyak tepung tapioka, sehingga rasa ayamnya tidak terlalu terasa. Nah, untuk teksturnya sendiri, yang ini yang dari pasaran itu lebih kenyal, sedangkan yang saya buat itu lebih lembut, tidak kembali seperti semula. Nah, untuk teksturnya sendiri ini lebih berserat dibandingkan yang ini. Ini lebih halus dalamnya. Nah, selanjutnya untuk aroma. Ya, saya sebutkan tadi, aroma yang dari pasar tidak memiliki aroma yang kuat karena mungkin komposisinya yang sudah tepat, tapi saya buat ini mempunyai aroma yang lebih tajam karena penggunaan bawang putih dan ladanya yang terlalu banyak. Nah, terus penggunaan ayam dan tepung tapiokanya itu juga tidak sebanding. Di sini ayamnya lebih banyak dibandingkan dengan tepung tapiokanya, sehingga rasa ayam atau bau ayamnya dari daging ayamnya itu lebih terasa dibandingkan yang dari pasaran.